Oke teman-teman, sekarang kita mau ke rumahnya Om Wahid yang ada di Semarang. Stay tune terus, oke? Kita sudah sampai di rumahnya Om Wahid. Oh, ini tidak. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Di sini kita sudah bersama dengan Om Wahid dari Semarang. Kita akan mengulas sedikit koleksi-koleksi apa sih yang ada yang dipunyai sama Om Wahid ini. Ya. Ini. Maunya mau dari kelas yang mana dulu? Silakan mulai dari ini dulu nggak apa-apa. Dari yang muda. Ya. Dari yang muda ini kalau kita boleh sampaikan ya, terima kasih ya adik-adik bisa datang. Bahwa keris ini memiliki rongko, kalau seperti ini dilihat adalah gaya Jogja ya, dimana gaya Jogja kemudian jenisnya adalah berangga ya, jadi Jogja dengan Solo nanti beda. Ini gaya Jogja dengan nama berangga ya, rongko berangga. Ceder kalau boleh bilang ini bukan gading, tapi ini adalah imitasinya, kawinya ya, tapi ini sudah pakem. Kalau kita lihat seri ukir kita juga pakem. Kemudian mendak ini juga mendak yang kita sesuaikan dengan jenis cedernya. Kemudian kalau dilihat pendoknya ini pendok udulan, kalau jenis udulan, tapi ada lambang HP di sini. Bahan dari pendok ini kalau kita bilang ini kuningan tembaga campur. Kalau kayunya itu dari kayu apa? Kalau jenis kayu ini kayu Nogosari. Warna merah ya, jadi kayu Nogosari yang sudah mengalami finishing halus dari pengrajin ini, dari pengrajin atau empunya dulu. Kalau kita lihat ini kerisnya masuk ke gaya Mataram ya, gaya Mataram ya. Mataram kuno. Mataram kalau udah seperti ini Mataram yang sudah ke Mataram Islam ya. Berarti usianya sekitar berapa nih? Mungkin bukan rangka zaman dulu ya, zaman dulu udah mengalami kerusakan. Ini sudah mau empunya sama yang pemiliknya dulu, ini rangka yang sudah diganti, tapi lamen ini udah rangka yang lama. Kalau masalah usia ya ratusan tahun pasti ada. Empunya ini yang bikin siapa? Kalau empu kita lihat dari bilah dulu ya, kalau kita bisa buka ya. Iya. Ya, Dari kerisnya. ya dari keris gaya apa ya, ini kita cara pembuka pusaka pun juga kita harus perhatikan. Tangan ada di sini, kemudian jempol ini untuk menekan ya. Nah, kita lihat. Ini termasuk keris dengan luk 5. Kalau kita hitung luk kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita menghitung luknya. Kemudian jenis dapurnya ini adalah dapur kebudengen, termasuk dapur langka. Kalau dilihat dari gaya dan jenis pamornya, cara pembuatan pamornya ini diperkirakan pada era Sultan Agung, Jadi sekitar 1600. motivasi buat tujuan dibuatnya keris itu tuh gimana ceritanya? Filosofinya bisa Filosofi dari dapur dulu. Jenis kebo ini kan diperuntukkan satu untuk seseorang yang memiliki kemampuan untuk bekerja keras, berusaha keras ya. Kemudian bagaimana dengan luk 5? Luk 5 ini punya pengharapan bahwa pemilik keris ini
diharapkan kedepannya menjadi seorang yang mempunyai derajat. Zaman dulu itu kalangan ningrat, itu diperuntukkan untuk para kalangan ningrat yang mampu bekerja keras, menjaga kekuasaannya, ya menjaga kekuasaannya, menunjukkan kewibawaannya dia, ya menjaga nama baik, ya gitu, betul, gitu ya. betul. Terus ini juga kalau boleh dibilang juga jenis pamornya adalah pamor perdaringan kebak. Artinya keris untuk kalangan ningrat, untuk kemampuan bekerja keras, dan ini jenis pamor perdaringan kebak memiliki filosofi, memiliki rezeki yang banyak. Ya, rezeki yang banyak untuk dia menjalin relasi, hubungan dan sebagainya. Secara umum keris ini memiliki filosofi untuk kerezekian, pengasihan kerezekian. Terus keris ini tuh dapat dari mana Om? Mungkin dari beli, apa mungkin dari teman, apa mungkin dari ini dulu dari kolektor keris ya. Dari kolektor, si pemilik keris ini memberikan biasanya daripada nggak dirawat gitu. Termasuk jenis keris pusaka gitu. Ya tugas kita lah untuk melestarikan. Oke, selain ini Ya. ada apa lagi nih Om? Nah, kemudian kita masuk ke jenis yang kedua. Ini juga masih masuk gaya Jogja. Sama ya? Ya, sama. Rongkonya Cuma sama. tadi rongko Brangga, ini Gayaman. Gayaman Jogja. Nah, Gayaman Jogja. Kalau di secara total sama gaya Solo ini sama-sama Gayaman. Iya. Bedanya lebih kecil, lebih ramping. Terus lebih ini yang Solo lebih lancip loh. Ya, lebih tebel, besar gitu kan kalau kita bisa lihat. Ini sama-sama Gayaman. Gayaman Jogja ini Gayaman Solo. Dari bentuk dedernya pun juga beda. Gayaman Jogja dedernya lebih kecil. Ini ya. Memang sengaja lebih kecil ya? Lebih kecil. Kalau dari pendoknya sendiri? Nah, jenis pendok-pendok seperti ini dulu diperuntukkan untuk kalangan ningrat, abdi dalam yang sudah memiliki jabatan. Jadi kalau masyarakat biasa atau kalangan-kalangan biasa memiliki pendok seperti ini, pasti akan dipertanyakan. Dipertanyakan apa? Dipertanyakan, ini dapatnya dari mana gitu loh. Pasti. Ya, ya. Menunjukkan status. Ya, menunjukkan status sosial. Iya. Jadi jenis-jenis ini. Jadi orang sebelum melihat isinya, orang melihat dari busana atau sandangan ini akan terlihat. Oh, ini yang memiliki ini udah kalangannya udah beda. Dari pendoknya Udah sendiri- kelihatan, udah dari kelihatan. pendoknya sendiri sedang menandakan status. Ya, betul, udah kelihatan. Kalau dari kerisnya nih, Nah. masuk ke kerisnya. Kita lihat kerisnya. Namanya apa? Nah, keris ini berdapur nogo. Dapur tahu ya, dapur Iya. itu adalah bentuk keris ya. Nah, nogo ini ada ukuran loknya, ada bentuk loknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nogo Sabto 7. Itu filosofinya gimana nih? Nah. Arti namanya Naga Sabto itu tujuan. Kalau Sabtu ya untuk tujuan langit Sabtu 7 itu juga beralihnya ke sana, berdestinasinya ke sana. Nah, diharapkan bahwa yang memiliki keris ini itu bisa naik derajat dan pangkatnya, kemudian tidak melupakan jati diri orang tua. Dapur Nogo adalah dapur untuk melindungi. Dapur Nogo untuk menunjukkan kekuasaan, derajat pangkat. Ini cenderung kalau tadi kerezekian, ini cenderung ke mengejar ke derajat atau kepangkatan. Oh, berarti Ya beda lagi. naik dan tidak turun. Ya, jadi beda lagi, beda. Iya. Biasanya pemilik dapur-dapur seperti ini sudah jabatannya sudah para pejabat-pejabat tinggi. Bisa gubernur, ya, kawetan, naring, ratu, pati, ya, raja-raja lah. Iya. Ya kan setingkat raja atau di bawah raja. Ya. Itu yang warna emas Nah. namanya apa tuh? Karena dapur Nogo ini kalau boleh dibilang secara esoteri atau spiritual memiliki angsa yang kuat atau apa bahasanya itu rasa yang kuat, memiliki hal yang panas ya. Kalau dibilang panas dalam arti ini secara esoteri, maka akan diberi peredam. Emas itu meredam aura itu. Meredam aura itu biar tidak
panas atau penyeimbang. Filosofinya itu Ya, dari segi estetik emang juga bagus ya, bagus itu Mas. Ini keris era Mataram tua ini, Mataram punya. Bisa sama ya, Madiun, Mataram ini. Ini pamornya nggak ada. Ini pamor pengawok wojo, artinya pamor keleng. Ya, hitam ya keleng, artinya itu bukan berarti itu tanpa pamor, tetap kan ada pamor. Cuma karena proses penempaan yang begitu panas dan terus menerus sampai berapa ribu kali ya, pamor itu lebur dengan kondisi jadi nggak kelihatan. Ya, pengawok wojo sampai kerasa banget ya. sekarang nih panasnya. Ayo, panas ini. Emang Semarang panas. Ini perak ini ya, ininya perak, mendaknya perak. Ya perak, ceder, ini dari tayuman, kayu tayuman. Itu dapat dari mana jenis keris ini nih? Ini dulu dari teman yang kebetulan sudah tidak mau merawat. Kalau dilihat dari sejarah kita dapatnya keris ini keris yang dulu bekas terbakar di waktu acara waktu kebakaran di Pasar Juar itu. Kerisnya sempat dititipkan ke sana, terbakar sampai habis. Tapi alhamdulillah ini masih ketulung, ini masih berwujud. Berarti kualitas yang Kerisnya ratusan bagus. tahun itu Iya. keren banget ya. Iya, sampai ribuan kali Yang kita itu Mm-mm. tersebut. Satu lagi nih Om. Nah, satu lagi ini kalau dilihat dari gaya rongkonya nih gaya Solo. Ya, gayaman, gaya Solo. Dari gayaman gaya Jogja, berangkat gaya Jogja, ini gayaman gaya Solo. Agak lebih besar lah ya. Deder ini kemuning urut, lamen lama juga. Menda ini ada intennya ini. Ada inten, batu intan gitu. Iya. Kemudian pendok blewah. Ya, kenapa disebutkan blewah? Blewah itu membelah. Ya. Ini cukitan tatahan lama. Ini udah seusia dengan pusaka ini. Seusia. Ini juga seusia juga. Bagus juga ya. Iya, masih kerawat. Jadi Iya. artinya ini udah terawat ini. Kayu dari mana? Oh, ini gembol jati. Jati gembol. Nah, kita lihat. Nah, kerisnya nih namanya. Ya. Dapurnya adalah tilam upik. Dimana perbedaannya adalah ini ada tikel alis. Udah emas ya udah. Ya, dapurnya tilam upik, pamornya udan mas. Nih, ada kelihatan kan? Iya. Nah, ini tilam upik. Tujuannya orang tua memberikan keris ini untuk menggelar. Oh, Upik itu kan gelaran untuk kehidupan gitu ya. Jadi ini dapat dari Ya ini keluarga. turun temurun. Ya, pamor udan mas. Tahu udan mas sendiri kan? Hujan emas, berarti mendatangkan rezeki. Nah, jadi itu. Terus Filosofinya seperti kira-kira nih era pembuatannya kan? kalau ini estimasi ya, kita kalau perkiraan era Madiun berarti 1500 sampai 1600 era kerajaan Madiun. Madiun berarti sebelum Mataram. Terus kalau boleh tahu tuh, apa sih yang melatar belakangi Om ini bisa suka sama keris dan mengoleksi hingga banyak mungkin ya yang koleksi-koleksi lain? Satu keris itu kan warisan budaya, warisan leluhur kita, warisan nenek moyang, dan itu bahkan adat istiadat kita. Nah, itu paling enggak siapa lagi kalau bukan kita ini ya seperti jenengan ini nanti yang harus meneruskan. Jadi dulu waktu kecil gimana? Itu belum ya. baru Dan bapaknya Om? bapak juga memiliki tapi juga enggak begitu banyak ya, 1-2 dimiliki lah. Kapan sih titik Om bisa sampai punya rasa? 2011 sudah mulai ya, 11-12 sudah mulai senang ya, walaupun belum memiliki secara total Iya. tapi paling enggak sudah melihat, menyenangi, itu dari situ lah mau tahu ya, Ya, teman-teman yang mau tahu, mau frekuensi ya, Iya. seperti itu ya. Paling enggak pertama adalah ini adalah warisan, yang kedua jati diri kita, budaya kita, dan benda-benda ini adalah benda sejarah semua, memiliki arti. Yang penting lagi adalah benda-benda ini pusaka itu memiliki filosofi, memiliki sejarah, memiliki filosofi, kandungan-kandungan makna yang ada di dalam ini yang pasti Pasti memiliki filosofi Ya. berbeda.
ini buat apa. Kita melihatnya dari unsur itu, tidak melihat dari unsur yang lain. Ya, sebuah keris memiliki filosofi yang cocok buat kita. Kedepannya kita mau jadi seperti apa dari keris. Terus kalau boleh tahu nih, dari 3 ini yang paling favorit itu yang mana? Atau mungkin dari pusaka yang lainnya? Ya kalau 3 ini favorit semua ya, paling favorit inilah naga 1, terus udan mas, terus inilah urutannya lah. Kalau boleh tahu nih, estimasi kalau ada yang menawar. Wah ini Itu susah ya. susah ini untuk menemukan itu yang susah berapa Yang itu kan paling, relatif. yang paling tidak ingin dijual kalau misal Ini ya paling ini sama 2 ini. Kalau ini dilepas lah, kalau ini enggak. Ya, kenapa Om? Karena ini memiliki sejarah juga itu yang mendalam ini. Satu, dapur Nogo ini dapur yang memang susah didapat. Kalau sudah berbicara keris sepuh tua, ya tos ya tua utuh sepuh itu dapur Nogo sudah susah dicari dan harganya pasti mahal. Makanya untuk saat ini keris-keris dapur Nogo ini banyak dipalsu. Iya sih. Banyak ditiru, duplikat ya, Di toko ya, online, di gitu. duplikat itu. Ya, satu itu. Terus yang kedua, pamor dan mas adalah pamor favorit di setiap orang, apalagi yang memiliki usaha. Pasti banyak dicari juga. Nah, ini banyak untuk saat ini untuk mencari udan mas yang sepuh dan orisinil seperti ini. Itu juga sudah susah. Orang juga kalau punya pun pasti disimpan, nggak mungkin dijual atau dialih rawatkan kemanapun. Biasanya diturunkan ya. Ya diturunkan. Jadi anaknya nambah lagi. Ya, karena banyak lagi. Dan Buka gudang. Iya. Ya dapat keras-keras gini tuh kebanyakan dari mana? Dari informasi-informasi dari teman-teman perkerisan, kemudian dari lokasi-lokasi. Artinya kalau lokasi-lokasi itu dari pemilik keris yang memang pusaka atau keris itu warisan dari nenek moyangnya atau warisan dari leluhurnya, tapi tidak ada yang merawat. Nah, kemudian diinformasikan ke teman-teman. Nah, kita punya teman-teman banyak tuh. Kalau kita teman kerja, teman main itu masih menginformasikan ada nih yang mau dilepas, ada yang mau dialih rawatkan, nah itulah kita di sana. Begitu juga ya kalau misalkan keris ini ada yang memang membutuhkan, artinya teman atau kolektor dia menginginkan untuk mengalih rawat, ya silakan, kita pun juga bersedia gitu ya untuk mahar gitu. Iya, satu lagi nih, maaf nih belum jelas nih. Kalau keris udan mas yang om punya ini itu dari siapa? Dari bapaknya om apa dari leluhurnya mungkin? Ini dulu dari saudara sih ya, jadi dari keluarga desa ini. Terus dikasih. Ya, diturunkan. Iya, memang tidak dijual ya? Iya, enggak ini enggak. Dan ini sudah susah soalnya kalau udan mas gini. Dan mas dan era Madiun ini. Iya. Oke guys, itu dulu aja. Oke guys, cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.